Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, akhirnya terbongkar juga bukti-bukti yang kemudian dipegang oleh Ibu Koni yang dititipkan ya oleh Hasto yang awalnya tidak nyampe 32 ya dokumen ternyata sekarang mencapai 23 ya 32 dokumen. Wah. Yang kabarnya ini menjadi bom waktu begitu kan. Ya, Jokowi ketar-ketir ini, Bos. Jokowi bisa ketar-ketir, bayangkan ya, sekarang sudah bertambah dokumen-dokumennya itu kabarnya. Dalam beberapa yang apa yang kemudian disampaikan oleh Ibu Koni begitu kan, ya, bahwa ya orang-orang itu banyak datang membawa bukti-bukti. Bukti apa, Bos? Ya tentulah terkait dengan skandal-skandal keluarga Jokowi. Ngeri, ini ngeri sedap begitu kan, ya. Perhatikan misalnya salah satu Twitter kakak Akbar Faisal beberapa hari lalu ya, 2 hari lalu. Dia bilang cuma satu kalimat aja, 30 dokumen. Saya langsung telepon Mas Hasto, apa sih nih 30 dokumen? Gitu kan, maksudnya Pak Akbar Faisal ini apa? Ternyata memang banyak dokumen-dokumen yang tadinya sih tidak sampai 32, yang saya pegang tidak sampai 32. Tetapi itu menjadi 32 karena banyak sekali orang datang kepada Pak Sekjen membawa bukti-bukti dan berkas-berkas lain. Kalau sekarang saya dikejar-kejar, banyak sekali mengejar-ngejar, Bu Koni kalau cinta NKRI ini buka gitu kan. Satu, saya bukan pemilik. Yang kedua, ketika kita membuka sebuah rahasia negara, kita ini ya, di sini kan yang dokumen itu 3 orang ya. Saya, Mas Hasto, Pak Andi Wijayanto, mantan gubernur Remhanas. Kami ini orang pertahanan. Saya dosen di Sesko TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Sesko TNI. Oke? Kami ini tahu betul berapa besar dokumen ini akan bisa berbahaya atau tidak dan bagaimana kita harus menghandle. Jadi pada akhirnya ya ini terbongkar ya. Ibu Koni sudah mengakui bahwa punya bukti ya. Apa yang kemudian dititipkan oleh Hasto sekarang itu sudah bertambah dokumennya ya. Pantesan KPK takut untuk memenjarakan untuk menahan Hasto begitu kan. Karena apa? Karena dia sudah punya bom waktu begitu. Nah, kalau sudah 32 ini menjadi ancaman kepada seorang Joko Widodo. Coba kita lihat ya, ini ada beberapa pemberitaan dari Kompas begitu kan ya. Koni soal dokumen ya milik Hasto jadi 32. Banyak orang datang ke Pak Sekjen bawa bukti dan berkas-berkas. Wah, ini ngeri, Bos. Ya kapan mau mau disampaikan? Kapan mau mau disampaikan kepada publik ya? Masyarakat Indonesia lagi menunggu, Bos, ya. Jadi saya kira ya santai-santai aja dulu lah begitu kan ya. Nanti setelah Jokowi ya sudah 2 tahun, setelah Prabowo 2 tahun memimpin, Jokowi kan sudah tidak punya kekuatan apa-apa. Dan dari situlah gempur. Ya, pasti akan kalah kabut begitu kan. Jadi sekarang kan masih ada mungkin membisik-bisik Prabowo sana sini kan masih itu begitu kan. Karena masih ada Gibran. Nanti di tahun 28 begitu kan. 2027 orang-orang akan melihat sudah fokus bagaimana untuk mencitrakan dirinya, mempersiapkan dirinya menjadi calon presiden di 2029. Sehingga muncullah isu-isu sana sini. Nah, itulah kesempatan bagi Ibu Koni, Pak Hasto begitu kan ya, untuk menyampaikan kepada publik. Ngeri kan? Ngeri ya. Dan sekarang walaupun masih banyak dipertanyakan masalah dokumen-dokumen itu ya, dokumen-dokumen yang kabarnya begitu kan, yang kabarnya sudah jumlahnya sangat banyak begitu, tapi ya nggak ada masalah begitu kan ya, simpan aja dulu begitu. Kalau nggak diapa-apain alias cuma disimpan doang, lupakan aja deh ya, kalian cuma nyari aman ya. Satu sisi begitu kan, yang namanya politik ya pasti cari aman sana sini begitu. Tapi kita lihat saja dokumen-dokumen ini begitu sangat penting sekali dan ini akan menjadi ya sandra kepada seorang Jokowi. Mungkin akan dibiarkan dulu Jokowi begitu kan, 2 tahun 3 tahun mungkin akan diungkap ya bagaimana dokumen-dokumen itu. Bisa saja karena ini adalah politik begitu kan. Jadi kalau Hasto ini ditahan, ya justru ini menjadi kesempatan untuk membongkar video-video itu. Tapi kemarin, ya pemuja-pemuja Jokowi begitu sudah nunggu lama.
Ya, inginnya Hasto ini pakai baju oranye, tapi ternyata gagal. Lucu begitu kan. Jadi saya kira ya, buktikan aja semua nanti begitu kan ya. Buktikan aja nanti seberapa kuat sih ya seorang Jokowi ini. Nih, ya masa kalian nggak percaya dokumen itu ada dan isinya benar? 30 dokumen membuktikan ya. Princess Alisa Or dari apa ini begitu ya. Coba kita buktikan. Ini komentar-komentar dari netizen. Iya, kita akan buktikan begitu. Tapi kita tunggu saja begitu. Karena apa? Karena di era Prabowo begitu kan ya, inginnya PDIP ya, partai-partai yang lain begitu kan ya, inginnya tentram aman adem begitu kan ya. Makanya kalau ini dicap sebagai kasus orderan ya, orang-orang akan banyak berspekulasi seperti itu. Dan bahkan tidak heran ketika pemberitaan Hasto jadi tersangka tapi tidak ditahan, ya semakin menunjukkan bahwa KPK ini ya semakin menunjukkan tidak ada taringnya. Tidak ada taringnya di situ. Justru hal-hal seperti ini begitu kan akan menyangkut bagaimana marwah KPK. Itu satu begitu kan. Tapi sekarang ini Hasto malah joget-joget, itu sebagai sindiran sih kepada Jokowi. Jadi sangat disayangkan begitu, sangat disayangkan karena sudah menjadi tersangka tapi tidak ditahan. Masyarakat sudah menunggu dokumen-dokumen itu sebenarnya. Coba kita baca ini. Dokumen soal ya Koni, soal dokumen ya milik Hasto jadi 32 orang-orang datang dan ke Pak Sekjen ya bawa bukti dan berkasnya. Ini pengamat militer Koni Rakumi Bakri sebut dokumen-dokumen yang bisa menjadi bom waktu milik Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto bertambah. Wah, ngeri bos. Yang awalnya mungkin hanya beberapa begitu kan ya, tapi sekarang ini sudah bertambah banyak ya. Yang awalnya ketika membicarakan dokumen itu begitu kan ya dengan dengan Pak Akbar Faisal ya menanyakan masalah soal bagaimana dokumen itu, apa isinya. Nah, dokumen-dokumen itu ternyata sangat-sangat penting dan bukti-bukti itu sudah dipersiapkan baik dari Hasto, baik dari Ibu Koni begitu kan ya, mempersiapkan bagaimana nantinya begitu kan ya ketika lawan-lawan dari PDIP misalnya seperti Jokowi begitu kan ya, makanya sampai sekarang Jokowi tidak berani untuk menjadi bukti atau menjadi saksi begitu kan ya. Menjadi saksi, KPK tidak berani memanggil Jokowi untuk menjadi saksi bagaimana soal keterangan Hasto, apakah ini ada keterlibatan atau tidak. Sampai sekarang ya mana ada di situ begitu. Jadi banyak komentar-komentar netizen yang mengatakan bahwa wah, jangan-jangan ini hanya pesanan atau orderan. Ngeri nih bos kalau sudah seperti ini ya, ngeri sedap. Coba kita baca. Bahkan Yakoni mengatakan hanya bisa mengingatkan agar jangan sampai ada yang memicu resistensi eksternal untuk hal-hal yang berbeda dengan pemerintahan. Sebab perbedaan pandangan dilakukan sebagai sikap check and balance ya. Bahkan tidak hanya itu, mengatakan ya dari Ibu Koni ini begitu kan, membangun persepsi bahwa negara ini harus check and balance. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang kemudian kita lihat antara pertemuan Ibu Megawati dan Prabowo ini nampaknya bagian dari strategi untuk memecah bagaimana Jokowi nanti bisa saja agak ribet, pusing, lobby-lobby politiknya bisa gagal. Bisa saja begitu. Karena ini politik, bos. Ya, karena politik. Makanya pemuja-pemuja Jokowi sekarang ini kalang kabut begitu. Ngeri kan? Ini politiknya ngeri PDIP ini. Jadi kartu truf Jokowi itu sudah dipegang sebenarnya dari Hasto, dari Ibu Koni dan sebagainya. Cuma nunggu waktu saja. Jadi menunggu waktu saja, ketika Jokowi nanti Hasto ditahan ya gampang begitu kan ya. Video-video itu mungkin akan muncul satu persatu. Makanya dengan adanya Hasto jadi tersangka, banyak yang kemudian ya mengungkap tabir-tabir bagaimana soal Jokowi. Masalah OCCRP yang kemudian Jokowi masuk terkorup dunia begitu versi OCCRP, dan itu muncul spekulasi. Sehingga elektabilitas dan popularitas seorang Jokowi yang dibangun ya 9 tahun yang lalu, 2 periode yang lalu begitu kan, akan amblas seketika. Ngeri ya. Jadi saya kira ayolah Ibu Koni ya simpan dulu begitu dokumen-dokumen itu,
nanti begitu kan ya, Hasto kan mau mau disidang lagi begitu kan ya. Nggak tahu mau cari bukti apa KPK ini, tapi yang jelas ya persiapkan itu begitu. Tapi Hasto tidak kehabisan akal begitu kan. Bukti-bukti itu sudah dipersiapkan. Makanya biar menemukan titik temu ya Jokowi panggil begitu kan. KPK harus memanggil Jokowi untuk diperiksa juga begitu sebagai bentuk apakah ya di tahun 4 tahun yang lalu apakah Jokowi ini sebagai bentuk menghalang-halangi para penyidik. Nah bisa saja dugaan-dugaan itu benar begitu kan. Jadi saya kira KPK tidak berani, mana berani begitu kan ya memanggil mantan presiden. Makanya untuk sekarang jangan dulu lah ya, jangan dulu begitu ya. Ngeri nih mas, ngeri nih ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda dari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.